Jadi wajib belajar zikir kolbu, ya. Tiada zikir pagi sore, nggak banyak-banyak, sedikit saja di zikirnya. Zikir kita nggak banyak-banyak. Sebentar zikir. Zikir ini cukup 7 menit pagi, 7 menit sore. Itu sudah cukup siang dan malam. Ya, kalau mati hari itu, mati dalam husnul khotimah, itu jaminan di hadisnya. Ya, kafahullah, begitu di hadisnya, Allah cukupkan dia. Mata alal fitrah, begitu hadisnya, dia mati dalam keadaan fitrah. Kan kita nggak tahu kita mati kapan, ya, kita nggak tahu mati kapan. Oleh karenanya harus sampai ke kolbun salim minimal, kolbu yang bisa, yang sudah bersih dari kata-kata kotor, dari karakter kotor, karakter binatang buas, karakter yang menjijikkan. Itu gimana caranya? Mesti dia dizikirkan. Kita sama-sama punya masalah, sama-sama punya musibah. Musibah itu dalam bahasa Arab ada negatif, ada positif. Ya. Namun dalam bahasa Indonesia musibah itu identik dengan negatif. Tapi orang kalau kenal Allah, musibah itu indah. Surat At-Taghabun mungkin ada yang hafal, ma min musibatin illa biiznillah, ma min musibatin illa biiznillah. Tidak adalah sesuatu yang menimpa kamu, baik ataupun buruk, kecuali dengan izin Allah. Kenapa Allah nggak sebut baik buruk di ayat, tapi di tafsir disebut? Karena manusia selalu berpersepsi baik dan buruk. Tapi di ayatnya hanya disebutkan tidak ada sesuatu yang kamu alami. Musibah itu bahasa Arab sesuatu yang menimpa kita lalu kita mengalami. Misalnya Pak Budi ini, Pak Kiai Budi ini dapat gelar Kiai hari ini. Itu musibah itu. Apakah dia tambah rajin ngurusin santrinya, atau kalau nggak dipanggil kiai nanti dia kesel, gua kiai loh. Itu musibah. Tapi ayat ini belum cukup orang kemudian mengenal Allah. Tiadalah orang mengalami sesuatu kecuali dengan izin Allah. Hari ini Bapak Ibu ya mengalami, ada yang dapat melihat, ada yang tidak melihat, ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang bisa mendengar telinganya, matanya bisa melihat, hatinya buta. Ya. Ta'mal qulub ya, disebut di Quran, itu buta hati. Ada di Quran. Abu Lahab itu buta mata nggak? Bisa lihat Nabi Muhammad? Kalau dia bisa lihat Nabi Muhammad, kenapa dia nggak syahadat? Berarti yang dia lihat bukan Nabi. Siapa yang dia lihat? Mulai kali nih Bapak ya. Setan dilihat. Abu Lahab itu tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu Abu Lahab. Nama aslinya kan bukan Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Dia itu bencinya dengan orang yang tadinya dia sayang luar biasa. Ya. Sampai-sampai dia dan istrinya, jadi ini sifat perempuan yang jahat, bukan perempuan yang baik. Hammalatal hatab. Hati-hati nih. Pak Budi udah kena ini. Ya dari orang yang ngaji ke kita juga. Sekarang udah gak tahu juntrungnya kemana ya. Kita islah bener-benerin, gak bisa dibenerin. Emang dasarnya udah gak bener. Tapi Pak Budi mah bisa dibenerin. Karena saya tidak pernah merasa bener. Hammalatal hatab. Hammalah, perempuan pembawa. Hatab, apa arti hatab? Kayu bakar. Itu bahasa majazi untuk orang yang suka mengadu domba.
Kompor-kompor itu, provokator. Orang baik-baik aja diadu domba, ya. Masa saya diadu domba sama Kiai Budi? Amane santri tuh, ustadz juga. Itu terjadi. Oh ternyata gelar ustadz kiai nggak cukup karena ada kiai adu domba. Ya, kiai hamalatal hatab. Nah, eksekusinya pada Abu Lahab, penyebar isunya hamalatal hatab. Saya mikir-mikir kenapa tidak disebut dengan nama perempuan, hanya disebut wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya perempuannya. Maka setiap orang yang suka ngadu domba itu bukan lagi manusia yang utuh, dia banci, dia nggak perempuan lagi, dia sudah hammalah, dia bukan laki-laki lagi tapi dia sudah hammalah. Dan tahukah Bapak Ibu saudara-saudariku, handphone itu bahasa Arabnya mahmulah. Smartphone itu bahasa Arabnya apa? Mahmulah hatif. Ya, mahmulah hatif jawal itu bahasa Arabnya itu telepon, ya. Handphone itu bahasa Inggris yang diarab-arabkan. Maksud saya apa? Hamalah itu sekarang alatnya sudah di tangan kita. Ini rahasia Allah ini. Bukan berdekatan lagi ya. Dan mohon maaf nih Pak Haji, udah di tangan kita sudah. Pasar digenggam. Bukan di dekat-dekat ya. Udah digenggam. Kalau nggak ada dia kita cari-cari. Nih hati-hati ya. Hati-hati. Jangan-jangan yang kita dengarkan selama ini setiap hari di YouTube kita, ya, di handphone kita, itu orang-orang yang menyebar adu domba. Nih tesnya gampang. Setiap kali dengar tambah benci sama seseorang yang dia masih muslim. Siapapun itu, mau beda faham, beda partai politik, beda coblosan, beda manhaj, beda mazhab, beda thariqah, beda kiai, ada sedikit kebencian berarti sudah main hammalatal hatab. Ya. Dan yang lucunya kami punya kiai Buya, ya, itu nggak punya handphone canggih kayak Bapak ini. Tapi setiap hari, setiap beberapa hari ada aja yang nganterin berita buruk kepadanya, mengadu domba saya dengan si kiai itu. Ya bukan guru saya juga, cuma kita silaturahim pernah sama orang itu. Ngadu domba. Itu kiai akhirnya terpancing. Jangan ikut thariqat aneh-aneh. Dikira saya thariqatnya aneh-aneh. Thariqat kita semuanya mu'tabarah, nggak ada yang nggak mu'tabarah, bersanad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma saya masih dilarang guru saya debat. Kalau dapat izin langsung kita tantang tuh orang itu. Ya. Kata guru saya, ntar dulu, nanti aja dulu. Iya, sabar, karena kata orang Jawa, orang sabar itu paling sakti. Apa bahasa Jawanya Pak Budi? Pak Kiai Budi. Ini saya baru dengar kemarin di Gunung Kidul tuh dari Bu Nyai Mardia namanya. Apa? Bukan. Orang paling sakti itu orang sabar gitu. Nah, orang paling kanuragannya tinggi itu orang paling sabar, itu melebihi debus. Debus itu ditusuk nggak apa-apa, kalau sabar dikata-katain nggak balas. Diadu domba nggak terpancing. Ini mohon maaf, ngurusin begini itu konfliknya pasti ada, konflik internal pribadi, lalu antar personal pasti ada maju mundurnya ya Pak Kiai Budi ya. Kiai Budi jangan males dipanggil Kiai ya. Yang ngurusin begini nggak banyak ya.
Lalu ayatnya menyebutkan apa di surat Taghabun tadi? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ini yang paling kata kunci. Mau bisa melihat, nggak bisa melihat, itu nggak ada urusan. Urusannya yang kedua ini. Siapakah yang betul-betul percaya kepada Allah? Ini Bapak Ibu, ini percaya nggak kepada Allah? Mulai dari Nurul Kolbi yang di Jakarta sampai mana? Paling jauh tadi? Mojokerto. Percaya nggak kepada Allah? Percaya? Benar percaya? Ya. Allah itu mungkin Kak menginginkan keburukan bagi kekasihnya, hambanya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka apapun yang terjadi, pasti ada satu rahasia yang kita belum dapat tangkap. Wa may yu'min billah. Kalau kamu percaya saja sama Allah, yahdi qalb. Maka qalbumu akan bercahaya, nurul qalbi. Kolbu kalau udah bercahaya lebih bijak dari orang yang bisa memandang. Ya, di para imam nanti suatu masa nanti saya datang lagi sini, nanti saya kisahkan 3 imam besar yang tidak bisa melihat. Tapi namanya tertulis dalam kitab tafsir, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tertulis dalam kitab Mawaiz, tertulis dalam kitab-kitab tasawuf, bahkan ilmu kalam. Orang nggak bisa ngelihat, tapi ngalahin orang bisa ngelihat. Kenapa? Nurul qalbi. Karena kolbunya bercahaya. Wah, gimana cara syaratnya? Yu'min, percaya kepada Allah. Percaya nggak? Allah lagi punya suatu urusan, suatu rencana kepada kita. Percaya nggak? Jadi mulai hari ini masih ngeluh nggak? Yang mengeluh tidak percaya. Orang mengeluh tidak percaya. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kenapa? Nih ciri-ciri orang masuk surga. Nih jaminan masuk surga itu gampang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf. Sesungguhnya orang yang mengenal Allah. Nah, ini terjemahan kita Pak Kiai Budi ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang kenal Allah lalu dia menjaga keistiqomahannya. Jadi kenal Allah cukup? Belum cukup. Dia mesti berusaha sudah syahadat, sudah sholat, belum cukup. Apa yang paling penting setelah mengenal Allah? Istaqamu. Istaqamu itu terjemahan kita istiqomah. Tapi istiqomah bahasa Indonesia keliru. Istiqomah bahasa Indonesia artinya continue, tidak. Kesannya kalau istiqomah ini orang nggak pernah dosa lagi, nggak mungkin. Kita ini pasti akan berdosa, pasti ada salah. Coba tanyakan, udah jadi Pak Kiai ini, Kiai Budi, hari ini ada nggak hatinya sedikit merasa sesuatu yang nggak nyaman, yang kayaknya itu dosa? Ada nggak? Kesel gitu? Yeah. Ini orang kok nggak becus, misalnya gitu ya. Jamaah susah diatur. Itu kesel begitu. Itu nodain kolbu. Itu yang dilawannya setiap hari 24 tahun ini. Maka jadi orang paling nggak sabar. Maka dia ada domba sama saya, beliau selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikit lagi belaga kita. Belum jadi kiai udah benturan sama kita ya kan. Gagal jadi kiai ntar. Maka di Quran itu lafaznya jelas sekali. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang percaya dirinya sudah dijamin Allah, diatur Allah, Allah beri cahaya terang di kolbunya.
Kalau kolbu sudah terang, Bapak Ibu, kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Kalau kolbu sudah terang, maka perasaannya lebih luas dari ruangan ini, karena dia lebih luas dari langit dan bumi. Ya. Ada satu hadis qudsi, hadis ini tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli kolbu. Ya, bahkan ijma memaknainya itu benar. Innama la tasa'uni ardi wala samai. Nur aku, namaku, ilmu tentang aku tidak sanggup dipikul oleh langit dan bumi. Ini Bapak, ini mohon maaf, kuatan kita pegunung. Coba benturin palanya pegunung. Ya, kalau fisik kita lemah dibandingkan gunung, kita kecil. Ya, coba langit. Ya. Langit itu besar sekali. Secara fisik kita kalah dengan langit dan bumi. Tapi kesimpulan langit dan bumi ada pada diri kita. Alam itu disebut kosmo, maka ilmu tentang alam, kosmologi, semua di alam itu ada dalam diri kita. Maka mengenal diri manusia itu mengenal alam. Mengenal alam, mengenal Rabbul Alam yang menciptakan alam. Lalu Allah mengatakan, innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Yang sanggup menerima tatapan ilmuku, titipan ilmuku, hanyalah hambaku yang percaya. Maka saya tadi tanya, benar gak nih percaya sama Allah? Benar nih percaya sama Allah? Seberapa kuat percayanya? Ya, seandainya nggak dikasih makan 7 hari 7 malam, ganti iman nggak? Mati. Waduh, syirik ini harus diajarin akidah ini beneran. Ya, yang baca surat Al-Kahf, di surah Al-Kahf siapa yang tidur 309 tahun nggak mati, nggak makan, nggak minum, nggak mati? Ashabul. Jangan menuhankan nasi. Itu syirik tuh, benerin syahadat lagi tuh. Harus belajar akidah Ahlussunnah yang benar di sini. Ya, ini kewajiban Kiai Budi. Dalam ilmu akidah, Pak, ya, wa may yu'min billah tadi yahdi qalbah. Di masa Rasulullah SAW ada masa 3 tahun gak ada gandum, apalagi nasi. Gak ada gandum, gak ada kurma, diboikot. Akhirnya para sahabat gak makan berhari-hari. Kalaupun makan kulit kurma yang udah kering, yang penting perutnya keisi. Terus Nabi makan apa? Sahabat Nabi makan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Makan apa mereka? Disitulah nyata ayat kedua dari Al-Ikhlas. Allahus Samad. Kalau lapar aku ngadu ke Allah. Coba cek ya. Nasi mengenyangkan atau Allah yang mengenyangkan? Allah. Benar. 2 piring kenyang, Ustaz. Hah? 2 piring kenyang. 2 piring kenyang. Badan kecil gitu makan 2 piring. Allahu Akbar. Pasti senang Pak Budi tuh kalau ngelihat ada orang banyak makan kan. Tapi kalau kebanyakan khawatir juga habis duluan. Ashabul Kahfi 309 tahun nggak makan, ya kan? 309 tahun nggak minum. Kenapa dia masih hidup? Karena hidup bukan dengan nasi, bukan karena makan. Hidup itu karena Allah yang maha hidup ngasih kita hayat. Kan udah jadi bahasa Indonesia. Hayat. Hayat itu sifat Allah. Sifat Allah hayat. Apa arti hayat? Ya, kehidupan. Hayat itu bersambung dengan nafas. Maka masih bisa nafas nggak? Ini rahasia loh ya.
Kalau masih bisa napas, masih hidup, rahasia kita aja. Ya, maka belajar zikir yang berkaitan sama napas nanti. Nanti saya kasih tahu Pak Kiai Budi nanti, biar dia ngajarin langsung di sini. Ya, ya syaratnya harus ikut tawajuh setiap Jumat. Deribat sama Buya Aldomi nanti ya. Nggak sanggup sekali seminggu, ya 2 kali sebulan. Ya. Nanti Buya Aldomi, Buya Hasbi, Buya Yunal yang backup di sana. Biar zikirnya tertata, nanti bisa sharing di sini. Ya. Jadi nggak hanya ngurusin makan, minum, baca Quran, tapi juga ngurusin cara mendidik kolbu. Ya, biar tidak hanya jadi kiai mut'im ya, tapi juga kiai mursyid. Insya Allah ya. Dia mah nggak pengen jadi mursyid, ribet katanya. Iya, nambah tugas. Nambah tugas itu. Ya. Jadi kata Allah apa? Yang sanggup menerima ilmuku, titipanku hanyalah kolbu orang yang percaya, yang mukmin. Nah, maka syarat untuk hidup bahagia mesti percaya kepada Allah. Percaya itu nggak pakai tapi. Kalau pakai tapi belum percaya. Sahabat Nabi 3 tahun diboikot, percaya Allah yang ngasih makan, minum, kasih kenyang. Nggak makan, nggak minum, imannya nggak berubah. Nanti ketika Dajjal turun, kita diboikot lagi 3 tahun, 365 hari kali 3. Bayangin coba, hampir 1000 hari lebih. Ya. Kita nggak makan nasi, nggak minum air seperti biasa, Pak. Itu orang 1 gelas mungkin berebut. Nanti tiba-tiba Dajjal datang bawa nasi, nyembah, ganti agama kan tuh. Ya. Kalau meyakini hidupnya karena makan, saya khawatir percuma nyantri di Nurul Qalbi, keluar aja dari sekarang. Ya. Percuma ya, mohon maaf. Tapi kalau mau ya, termasuk ustadznya, ya nggak usah khawatir Ustadz. Antum maharnya sudah surga. Masalahnya istiqomah atau tidak. Ya, tinggal istiqomah aja sehingga husnul khotimah. Dan istiqomah itu bukan rutin. Istiqomah itu usaha menunaikan kewajiban hamba kepada Allah. Istiqomah itu juga dapat diartikan usaha memurnikan kehambaan kita kepada Allah. Itu istiqomah. Orang yang mati dalam istiqomah itu husnul dalam usaha, nggak mesti dia jadi orang suci. Orang beginilah yang disebut la khaufun alaihim, tidak ada gelisah, nggak ada dia mengeluh, walahum yahzanun, nggak sedih. Sedih biasa boleh, berlarut yahzanun itu bahasa Arab itu fi'il mudhari'. Yadullu ala al-istimrar, menunjukkan dia berlanjut. Kita kalau kena musibah sedih sebentar aja, sedihnya nggak usah lama-lama. Kenapa? Yang melakukan semua ini Allah, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari dimuliakan Allah. Oleh karena itu wajib nggak belajar ilmu qalbu? Ilmu hati wajib. Ya. Ini bagian terakhir ya. Di Quran itu ada ayat fi qulubihim maradun. Di kolbu mereka ada penyakit. Berarti ada kolbu berpenyakit. Itu ayat tentang orang munafik. Munafik itu kerjaannya apa? Merasa paling benar. Ini kerjaan munafik. Nggak pernah merasa salah. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Coba cek hari ini. Cek hari ini. Merasa paling benar nggak? Ya, merasa tidak punya salah nggak? Ini Allah ngancem, siapa di antara hambaku yang tidak merasa berdosa bersalah,
Aku akan ganti mereka dengan hamba yang baru, generasi yang baru, yang mereka mengaku merasa bersalah, walaupun mereka nggak punya salah. Jadi jangan coba-coba, saya kan nggak ada dosa, kan saya nggak ngelihat. Enak bener ngomong begitu ya. Mata itu cuma alat maksiat, maksiatnya bukan di mata. Maksiat itu di kolbu. Terjemahannya pandangan yang liar, lisan yang nakal, lisan yang kasar. Basicnya kolbu semua. Makanya Allah berkalam jelas fi qulubihim, itu orang munafik, kolbunya berpenyakit. Kalau kafir enggak, khatamallahu ala qulubihim, itu kolbu lagi. Khatama, Allah khatam, tutup qulub, hati mereka. Jadi beda munafik sama kafir apa? Kalau kafir permanen. Maka orang yang belum beriman hari ini belum tentu kafir secara mutlak di sisi Allah. Siapa tahu mereka hari ini pencarian. Maka kita berharap kepada mereka, ya, kepada Allah, ya, supaya kita diistiqomahkan lalu mereka mendapatkan nurnya. Amin ya Rabbal. Tapi kalau kolbu mati, tanah tandus, kalau Allah berkehendak, tanahnya bisa subur nggak? Bisa. Oh, itu dia. Itu surat Al-Hadid ayat 16, 17, 18. Allah itulah yang kemudian menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang sebenarnya tanah yang di kolbu ini. Kalau Allah mau bisa hidup. Nah, inilah pegangan para guru, para pembimbing, para pemerhati, murid-murid. Mau muridnya bisa melihat, nggak melihat, itu sama. Ada harapan semoga Allah menghidupkan hati yang mati. Ada harapan supaya Allah menyembuhkan hati yang sakit. Sebelum menyembuhkan hati orang, sembuhkan dulu hati sendiri. Maka kalau makan hati dikit, Pak Kiai Budi ini, ya, dia coba untuk mengalah. Dia bisa ngalah, dia bisa memenangkan murid-muridnya. Ya. Dia coba menahan rasa kesal sama muridnya, maka diberi rasa kebahagiaan. Begitu terus tuh, ya. Insya Allah ya, insya Allah. Lalu ada qalbu yang ketiga, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Ada qalbu yang salim. Qalbu salim ini ada temannya, qalbun munib, surat Qaf. Ya. Itu lain lagi tuh. Dan qalbun salim, apa arti qalbun salim? Salim dengan salam hampir sama. Ini bukan salim orang Betawi ya. Salim, tangannya naik gitu ya. Ya. Tapi salim pakai tangan gitu, itu melepas kesel. Maka salim artinya melepas semua noda buruk dari kolbu. Orang yang kolbunya salim, itu kata-kata joroknya hilang. Kebun binatang udah nggak ada di kolbunya. Maka kalau dia marah, yang keluar nama Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya. Ada juga di dalamnya itu ini markas militer. Kalau keluar, kalau lagi marah, bentak. Ah, itu berarti dalamnya tuh komandan tuh kayaknya tuh. Ya. Itu disebut namanya di dalam oleh Imam Ghazali, kolbu yang berkarakter binatang buas. Oh, berarti masih Ragunan tuh. Tahu Ragunan nggak? Ragunan itu ada kebun binatang. Kolbu manusia itu, yang tadi yang penyakit ini dua aja. Kalau nggak toilet isinya, kalau nggak kebun binatang. Kalau toilet, kalau lagi marah ngomong jorok mulu, ya. Ngomongnya menjijikkan. Kalau duduk ngomongin mabainal fakhizain mulu. Tahu mabainal fakhizain nggak? Alhamdulillah nggak tahu dia bahasa Arabnya. Ya,
ngomong jorok, ngomong vulgar mulu. Udah pernah dengar kiai vulgar belum? Nah itu, ya hobinya begitu. Ya, senang boleh, hobi jangan. Ya. Siapa sih nggak senang sama lawan jenisnya? Tapi jangan sampai masuk ke hati. Itu kan cuma karena tubuh kita ini berkelamin, binatang berkelamin. Binatang kawin, kita kawin. Binatang makan, kita makan. Apa yang membedakan kita dan mereka? Ya. Dia nggak tahu binatang sholat juga loh. Ini doktrin ke santri nih, sholat ya. Ente sudah benar, tapi satu bab. Ya, binatang itu juga sholat. Binatang tuh lagi sholat tuh, kalau burung tuh lagi dia melebarkan sayapnya, dia lagi sholat. Kalau ada binatang nggak zikir kepada Allah, mati dia langsung. Pohon tuh nggak zikir, mati dia langsung. Jangan macem-macem, mereka zikirnya lebih kenceng dari kita. Tubuh ini dia berzikir kepada Allah. Tapi jiwa kita kadang bandel, kita nggak ikut zikir, maka dia gelisah. Jadi kapan mulai orang gelisah? Tubuhnya patuh kepada Allah, tapi jiwanya nggak patuh kepada Allah. Akhirnya satu kemana? Gelisah dia. Kolbu itu senangnya hanya dengan bizikrillah. Zikrullah itu maknanya 3. 1, mengenal Allah. 2, zikrullah, berzikir. Yang ketiga, zikrullah itu nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kolbu itu hanya bahagia. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, kolbu itu bahagia, tenang, bukan dengan makan, minum, bukan dengan banyak duit, enggak. Duit itu senang, bukan tenang. Menyenangkan iya, menenangkan tidak. Coba duit saya taruh di mobil, terus saya masuk ke sini, saya tenang nggak? Iya, gelisah. Gak usah jauh-jauh, pakai sendal bagus saja. Kita ke masjid. Ini ke masjid loh. Ke masjid ya katanya rumah Allah, tempat mengingat Allah. Itu lagi sholat kebayang. Tadi sendal taruh di mana ya? Akhirnya sholat mengingat sandal. Diterima oleh Tuhan sandal. Jadi wajib belajar zikir kolbu. Ya. Nanti latihan zikir lagi, Kiai Budi. Ya, latihan suluk lah, kira-kira 10 hari pas puasa nanti. Ya, habis itu baru diizinkan nanti mengajarkan zikrullah kepada teman-teman ini. Nanti ada zikir pagi sore, nggak banyak-banyak, sedikit saja di zikirnya. Zikir kita nggak banyak-banyak, sebentar zikir. Zikir ini cukup 7 menit pagi, 7 menit sore. Itu sudah cukup siang dan malam. Ya, kalau mati hari itu, mati dalam husnul khotimah, itu jaminan di hadisnya. Ya, kafahullah, begitu di hadisnya, Allah cukupkan dia. Mata alal fitrah, begitu hadisnya, dia mati dalam keadaan fitrah. Kan kita nggak tahu kita mati kapan. Ya, kita nggak tahu mati kapan. Oleh karenanya harus sampai ke kolbun salim minimal, kolbu yang bisa, yang sudah bersih dari kata-kata kotor, dari karakter kotor, karakter binatang buas, karakter yang menjijikkan. Itu gimana caranya? Mesti dia dizikirkan. Mesti nanti ada proses namanya talqin zikir. Mungkin 1-2 sudah ada yang dapat ya, saya yakin. Ya mungkin dapat dari keluarganya, sehingga kolbunya lebih tajam ya. Sehingga bisa merasakan aura. Ya. Aura ya. Ada loh yang cantik namanya aura kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kolbun apa? Kolbun salim. Kolbun salim ini dapat juga diperoleh dengan cara setiap kali bangun tidur dan mau tidur mengatakan raditu billahi
Robba. Mau bahagia? Coba ikuti saja. Raditu billah Robba. Ya Allah, wahai Tuhanku, wahai yang menciptakan aku, wahai yang memberi rezekiku, wahai yang menahan rezekiku, wahai yang menyehatkan aku, yang memberikan semua keadaan kepadaku. Aku ridha kepadamu. Aku ridha kepadamu. Aku terima takdirmu. Aku terima keadaanku. Al-Fatihah. Ya, ini khusus ya. Amalkan pagi 3 kali, lalu sebelum tidur. Ya, insya Allah sudah banyak yang mengamalkan, dia menjadi orang yang bahagia. Nggak mengeluh lagi, sedikit dia bersyukur, banyak dia berbagi. Kalau dulu kan sedikit sabar, banyak bersyukur, itu kurang keren. Sedikit aja bersyukur, kalau banyak berbagi. Itulah makom Sayyidina Muhammad SAW ketika beliau mau meninggal pun yang beliau pikirkan umatnya. Saya senang tadi kalimat risau. Wah, itu keren. Itu kalimat ikhwah tabligh itu ya. Merisaukan saudara sesama mukmin ya. Itu amal mulia sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Kiai Budi. Semoga kawan-kawan Nurul Qalbi cahayanya langsung masuk ke dalam kolbu ya. Tanya ke dalam kolbu, nggak ada yang jelek. Ya. Ini mumpung orangnya masih hidup, saya sebut aja. Buya Kasril tuh tahu? Yang dulu nih. Apalagi yang terus kita masuk ke Muhammadiyah, Khidriyah, Muzhari, apa macam-macam. Itu banyak macam-macam tuh ujiannya. Itu konflik dengan ayah saya. Secara harfiah, ente kalau ayah debat sama orang lain, yang dibela siapa? Benar? Ya, gitu ya? Itu berat itu. Dan seumur-umur saya merasa sul adab saat itu waktu mengislah. Saya bilang, maaf Bu ya, maaf Pak. Jangan anggap saya murid dulu, anggap anak. Jadi saya memotong sedikit bab murid dalam cuma 3 menit. Tapi sampai hari ini saya ingat. Ya belum maafin. Untuk sekedar mau mengislah. Udah islah. Ternyata Allah nggak mau mereka bergabung lama. Ya. Saya tinggalin nggak guru? Enggak. Saya tinggalin nggak ayah saya? Ya dua-duanya ayah. Ini ayah surau, ini ayah di. Begitulah nanti berguru ke fulan lagi, ada lagi ujiannya. Berguru begitu terus. Ya. Kalau ente mencoba mendebat, ya, mulai mencari-cari kesalahan, kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya. Nah, kalau udah mulai begitu, berarti sedang memutus hubungan kerohanian. Dan itu konflik mereka bukan urusan thariqah loh, itu urusan khidmat ke surau. Ada perbedaan cara pandang di antara mereka, nah, itu bisa konflik. Sababi qat'il wuslah bainal abdi wa rabbih. Sebab terputusnya hubungan wusul antara hamba dan Tuhan. Qala al-i'rad al-mutawali 'anillahi tabaraka wa ta'ala duna yatakhallalahu ruju'un ilaihi subhanahu wa ta'ala sababun ila qat'il waslah atau wuslah bainaka wa bainal haqq.
berpaling yang mutawali, berturut-turut ya, berkelanjutan dari Allah tanpa engkau kembali dalam celah-celah waktunya, sababun ila qat'il wuslah bainaka wa bainal haq, itu menjadi penyebab terputusnya hubungan wusulmu antara engkau dan Allah. Udah paham belum tuh? Belum? Kita kasih contoh ya. Hati yang berpaling dari Allah, baik dengan maksiat, baik dengan buruk adab, antum buruk adab nih, terus tidak memperbaikinya, antara adab ini dengan adab itu nggak ada perbaikan, nggak ada kesadaran. Antara maksiat A dan maksiat B itu tidak ada kesadaran. Duna ayatakhallalahu ruju'un ilaih, tanpa ada kesadaran untuk kembali di antara dua pekerjaan itu, dua maksiat, dua berpalingnya hatimu, dua kali berpaling. Antara dua itu ada nggak pikiran mau balik? Jika engkau tidak berpikir balik atau tidak ingin balik, itulah sebab engkau terputus secara mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sederhana, kita ini bukan nabi, sepakat? Maka seperti kita, mungkinkah melakukan kesalahan? Ini bukan menghibur diri, tapi ini sedang memanjakan diri. Karena aku bukan seorang nabi ya Allah, aku tidak engkau jaga dari kemaksiatan sebagaimana engkau menjaga para. Justru inilah cara engkau menurutku ya Allah, kira-kira gitu, untuk mengingatkan aku kepada engkau. Karena kalau ada orang taat terus, dia lupa, dia ngerasa sok soleh, maka dicelupkan sesekali kepada zulumatul isyan, ya, kepada kegelapan maksiat, supaya apa? Perasaan kepedeannya itu hilang, ya, kepedean sok sucinya itu hilang. Barsisa itu nggak bisa diperbaiki. Tapi orang yang membunuh 100 orang itu, dia di antara membunuh dan membunuh rujuk, dia ingin kembali, benar nggak? Ini yang dibuka di kitab ini. Barsisa, dia dari maksiat dia ke maksiat, dia nggak ada kepikiran mau balik, dia cuma ingin berpikir nyelamatin diri, dia nggak ketahuan maksiat. Itu barsisa. Barsisa ingin selamat, tidak disebut pemaksiat karena terkenal sebagai orang soleh. Dia malu dipandang orang, berbeda dengan pembunuh 100 orang. Selesai dibunuh 1 orang, dia nangis lagi, ya Allah, mau bunuh 1 orang lagi, ulama lagi gue bunuh, katanya. Dia pengen balik, setiap kali dia maksiat dia pengen balik, setiap kali maksiat dia pengen balik. Ini yang disebut Syekh Ibn Arabi, orang itu pengecualian. Dia di antara maksiat dengan maksiat ada kesadaran ingin balik. Itulah asbabnya orang ini husnul khatimah. Maka ini busyra lana walakum, ya. Ini kabar gembira untuk kita semua. Ini bukan nyuruh ente maksiat, bukan. Seandainya itu terjadi sama kita, antara satu maksiat, ini ada orang nggak sanggup menahan kemaksiatan dalam dirinya. Ya, akui saja. Ada masa antum nggak sanggup loh nahan maksiat mata, atau maksiat telinga, atau maksiat lisan, atau maksiat kolbu, bahkan maksiat di bawah perut. Ada masa-masa itu, tapi setelah selesai dia muncul penyesalan. Dia ingin balik, ya Allah, jangan matikan aku dalam maksiat. Doalah begitu ya. Apa doanya? Jangan matikan aku dalam maksiat. Betapa hinanya kalau Allah matikan seseorang dalam maksiat, ya. Kalau antum buat maksiat, malu nggak ketahuan sama orang? Kenapa malu? Orangnya lihat nggak? Kan nggak. Allah pernahkah tidak lihat? Pernahkah Allah tidak lihat kita maksiat? Kenapa nggak malu? Itu tanda yakin kita kurang bertuhan. Paham di situ, ya? Nah, ini yang dididik oleh murid-murid, oleh guru-guru itu kepada muridnya. Fahdhar wa kun ma'ahu hadiran ala bisati adabis syariah. Maka berhati-hatilah
wa kun, waspadalah dan kun, jadilah kamu, adalah kamu bersamanya hadiran, selalu hadir hatimu ala bisati adab syariah, menerapkan adab syariat. Itu adab lagi Bu ya. Naziran bi'ainil haqiqah, memandang dengan pandangan hakikat, litakuna jami'an, zahirnya amalkan syariat, batinnya pakai pandang hakikat. Pada hakikatnya siapa yang menggerakkan? Nah, ini coba menggerakinnya. Kalau kita ngelihat ada orang maksiat, suruh masuk. Kalau kita ngelihat ada orang maksiat, coba kasih pertanyaan dalam hati. Apakah itu terjadi dengan izin Allah atau tidak? Ini pertanyaan hakikat. Itu pertanyaan, maka tiada satu terjadi kecuali dengan izin. Tapi apakah semua izin Allah, ridha Allah? Ini akidah Ahlussunnah. Tidak semua yang Allah izinkan terjadi itu Allah ridhai. Maka pertama yang dilakukan, minta ampun. Ya Allah, ampuni aku yang sempat benci kepada orang itu. Terus yang kedua apa? Lindungi aku dari melakukan kemaksiatan seperti orang itu. Dan yang ketiga, ya Allah, selamatkan dia, selamatkan aku dari kemaksiatan. Tuh, doain orangnya. Gitu adab kalau ngeliat orang maksiat. Mau bukan gini, ahli neraka semua ini, ente ahli nar semua ini, gitu. Kayak sok suci aja. Siapa yang tahu akhir orang bermaksiat itu pasti maksiat? Ada yang tahu? Siapa yang tahu akhir dari orang taat itu pasti ahli surga? Ada yang tahu? Gak ada jaminan. Ya. Maka pada pandang hakikat kita memandang izin Allah, tapi pandang syariat kita berdoa kebaikan. Ya. Wa an taqwi fataratan taratan yashfa hadhihi fi hadhihi fa illam taqwi fala khaira fika albattah. Dan engkau berlatihlah memperkuat dirimu sedikit demi sedikit sehingga dia berlipat, yashfa ya. Hadhihi fi hadhihi, berlipat. Fa illam taqwi fala khaira fika albattah. Jika kamu tidak kuat maka tidak ada kebaikan sama sekali padamu. Apa itu? Latihan adab. Latihan adab. Sama nih buya-buya nih kalau mentalkin, coba tanya beliau nih. Mentalkin merasa dirinya yang mentalkin langsung gagal talkinnya. Tapi kalau mereka mentalkin kan dimulai syahadat, itulah hebatnya syahadat. Saat itu mereka merasakan peran Allah dalam mentalkin. Yang ditalkinkan nama Allah tuh nama Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal. Apa urusannya mereka itu kan? Maka yang punya kepentingan memasukkan namanya kepada qalbu hambanya siapa? Allah. Berarti kita berserah kepada yang punya nama, itulah adabnya. Duh, bocil-bocil ya. Qatlul amal fid dunya, membunuh angan-angan terhadap dunia. Wah, berat sekali nih ya. Emang berat? Berat nggak? Berat kalau ada cinta dunia. Kalau nggak ada cinta mah gampang. Ente nggak cinta sama yang di tangan tuh, bukunya nggak senang, aneh minta, pasti mau, ya kan? Tapi kalau cinta, tar dulu kan gitu. Ada orang minta duit sama kita nggak cinta duit pasti ngasih. Tapi kalau senang sama duit, ngasih 2.000 aja, suuzonnya sampai 20.000. Ini pasti dipakai bikin narkoba nih. Ngasih 2.000 nuduh orang narkobaan. Allahu Akbar ya. Apalagi ngasih tukang parkir kan. Walaupun secara undang-undang mereka ada urusan dengan pemerintah ya. Kan enggak ilegal semua kan itu. Tapi adab hakikat nih. Saya bukan lagi membela tukang parkir loh ya. Mereka itu kan juga nyari kesempatan karena pekerjaan itu kurang. Terus mereka nyari pekerjaan yang kira-kira mungkin ini orang nggak semua hebat parkir, kita uruslah parkir ini.
Terus ente ngasih cuma 2.000, seuzon sama dia, nih pemabok nih gitu. Ya. Ngasih 2.000, nuduh orang mabok pakai 2.000, mana ada. Bisa mabok pakai 2.000 ya? Pakai cimong. Bukan cimeng ya. Allah. Kullu murid alqa amalahu faqad qatalahu. Kapankah seseorang membunuh angan-angannya? Nggak perlu ente benturin kepala dan bakar rumah, nggak seperti Imam Sya'rani disuruh bakar kitabnya. Itu karena guru dia seorang Khadiriyah. Nabi Khidir kalau ngajar murid itu hakikat tuh mesti dizohirkan. Itu Nabi Khidir kalau ngajar. Kalau satu perkara hakikat yang batin, yang tadinya main di alam batinnya, itu dizohirkan di alam syariat. Makanya Nabi Khidir bunuh anak kecil. Kan itu hakikat yang dizohirkan. Sayyidi Ali Al-Khawas sering dia, kalau bahasa kita, berjirim khidriyah Bu ya. Apa kata dia, kamu kalau mau berguru, mau kenal Allah, bakar semua kitabmu. Itu bukan dia lagi ngomong Bu ya. Udah minjam kalam-kalam khadiriyah itu. Padahal buku, satu kitab itu bisa bikin satu rumah. Satu kitab zaman dulu itu segini bisa bikin satu rumah mewah. Karena raja-raja dulu kalau ada orang buat satu kitab itu langsung dikasih 1.000 dinar, 100.000 dinar satu buku. Jadi penulis-penulis buku zaman dahulu, Masya Allah, kaya-kaya ya. Kullu murid, setiap murid alqa amalahu, yang melempar, membuang angan-angannya, faqad qatalahu, dia telah membunuh angan-angan. Gimana caranya melempar angan-angan? Angan-angan itu muncul karena kita cinta dunia, dan cinta dunia itu hanya bisa kalau itu di-cut dengan kematian. Itu sebabnya perintah Nabi zurul kubura, ziarahilah kubur. Kalau bagi Imam Ghazali, kubur itu dadamu. Kolbu yang tidak pernah nyebut nama Allah, itulah kuburan. Kita baru buka berapa persen kolbu kita Bu ya? Jangan-jangan masih banyak kuburan di dalam. Makanya horor. Kalau tinggal di kuburan nyaman gak? Kalau ya saya tinggalin di kuburan nih, ya kita bawa pakai bus, kita taruh di situ tuh. Aneh nggak? Antum orang hidup takut sama yang dikubur, aneh kan? Nggak waras kan? Tapi Nabi mengatakan, zurul kubura fa innaha tudzakkirul maut. Kamu jenguklah, ziarahilah, tengoklah kubur, karena memandang berziarah ke kubur dapat menjinakkan hatimu. Tuzakkirul maut, mengingatkan kematian. Itu yang disebut qatlul amal. Maka Buya, tolong sekali sebulan majelis kita ziarah kubur. Ya, ke Habib Hussein Luar Batang, Empang, ya. Atau sesekali ke kuburan yang orang gak kenal. Ya, tapi banyak-banyak baca di kursi itu, jangan kesurupan nantinya di sana. Ziarah, harus masih ziarah kita. Sekali sebulan lah, ya harus ada yang ziarah. Jangan rombongan gitu dibagi, bagi Bu ya. Ya, ntar itu bagian dari Hayatul Irsyad ya, bagi lebih ya. Ntar buat, mesti ada kuburan. Untuk apa? Untuk mentalak dunia. Biar kuburan di sini enggak banyak, ya karena kuburan di sini masih sangat luas. Talqin zikirnya belum terlalu mendalam. Akhirnya kolbu kita jadi horor, ketemu kita orang kayak takut gitu. Kuburan itu dirindukan atau tidak dirindukan? Kenapa kolbu para guru itu dirindukan? Karena kolbu guru raudatun min riyadil jannah. Jika majelisnya guru adalah taman surga, maka spirit yang nyangkul surga itu siapa? Yang nyangkul taman surga, itulah syekh. Maka asy-syekh alladzi ya'mal fi mazari' fi riyadil jannah. Guru itulah yang menggarap taman-taman surga. Apa bedanya hutan dengan taman? Hutan itu belantara, tidak diatur. Kalau taman diatur, ini bunga di sini, ini jalan di sini, ini pohon buah, ini pohon hias. Diatur oleh guru sehingga indah. Tapi kalau antum pengen majzub, silakan ke hutan belantara, no, ya.
Ya, orang-orang majzub itu kan belantara tuh. Memang begitu kolbunya. Tapi mereka punya kekayaan luar biasa yang nggak dipunya oleh orang di taman-taman. Coba rindu ke taman apa rindu ke hutan? Ke taman. Ini orang lupa semua. Nabi mengatakan jika kamu melewati taman-taman surgawi maka petiklah. Orang hanya mau memetik tapi dia lupa siapa yang menanam di situ. Ya, siapa yang bercocok tanam di taman-taman surgawi, itulah syekh, mursyid. Mursyid itulah yang nyangkul di situ, dia mupuk di situ. Kalau gurunya banyak, kalau yang nanam banyak, maka tamannya tambah luas. Maka saya bilang ke beliau-beliau ya, yang buya-buya ini, buya bisa buat taman sendiri buya, tapi kecil. Tapi kalau kita mau mengamalkan hadis Nabi, alaikum bil jamaah, buatlah kerja jamaah. Insya Allah riyadul jannahnya tambah luas, tambah luas, tambah luas. Insya Allah. Oh, jangan begitu dong. Saya akan ditegur sama teman saya dulu. Kamu Ar-Razi, saya kan khidmat di pesantren itu agak lama. Karena saya setelah doktor, saya nggak mau keluar sampai 2 tahun. Gitu adab saya ya. Sama teman ngomong gini. Teman nggak tahu dari mana dia dulu. Ya, cuma teman kita lah 4 tahun. Nyantri. Ente di kalangan singa tetap aja bukan raja. Jadi sesama singa nggak keren. Keluar. Dia bilang gitu, gaya bener kan? Dia motivator tuh dia. Buat pesantren sendiri, keluar dari pesantren kayak Syekh ente. Guru saya waktu itu masih hidup. Setelah guru saya meninggal dia ngomong lagi. Dia nggak tahu alasan kita masih di sana kan. Dia cuma ngomong gini. Ente ini masih bertahan aja. Ya. Kalau ada domba, dia sendiri, dia keluar dari tempat singa, dia jadi raja loh katanya. Tuh, kayak gitu ngomongnya. Jadi dia selalu analognya kepada singa turun ke domba. Oke, coba antum perhatiin. Berarti tidak semua orang bikin pesantren itu karena Allah. Banyak orang bikin pesantren, zawiyah, surau, majelis zikir, majelis tarekat, majelis salawat, bukan karena ingin membesarkan Allah, tapi ingin membesarkan dirinya, aku. Ya, ini yang kemudian disebut oleh beliau, ya. Qatlul amal. Ini al-amal, angan-angan itu yang paling bahaya. Maka beliau katakan, kullu murid alqa amalahu faqad katalah. Angan-angan antum ingin masyhur, ingin terkenal, ingin jadi mursyid atau atunya, ingin jadi apa, itu dihajar. Qatalah. Dan akullak satakun min as'adin nas wa afrahihim wa as'adihim, ya, wa aktsarihim talazzuzan bihadhil hayat. Jadi orang yang enggak punya obsesi begitu-begitu, batin dia tuh bahagia. Ya. Saya terganggu tuh, abis teman saya ngomong gitu, ya juga ya, gue di sini jadi guru-guru aja ya. Tapi orang lupa, ruhul ma'had itu ada pada guru, benar nggak? Coba ruh ente kelihatan nggak? Ruh itu nggak perlu kelihatan. Yang perlu kelihatan tuh pergerakan kita yang perlu kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doain kami ini supaya tetap ikhlas ya. Ya, semoga apapun konflik, apapun ujian yang kami hadapi tetap Allah jaga ya. Amin ya rabbal alamin. Ini udahan apa lanjut? Wa man qatala amalu fid dunya wajadahu kamilan nash'ah hasanal hay'ah fi daril akhirah. Siapa yang telah membunuh angan-angannya mencintai dunia. Tadi dunia apa aja tadi? Ya, kalau dunia itu saya bagi 2 aja. Materi, imateri. Materi duit, rumah, kendaraan, pengikut. Imateri popularitas, dicintai orang. Maka orang-orang seperti ini yang disebut jadi figur, takut kalau dibenci orang. Maka dia perlu membuat pencitraan supaya dia tidak dibenci orang. Karena Tuhan dia bukan Allah, Tuhan dia adalah fansnya. Nauzubillah summa na'udzubillah ya. Kalau bab ini insya Allah beliau prosesnya
sudah selesai lah ya. Tapi kan kita nggak tahu lagi ke depan gimana. Kita berdoa saja semoga Allah bantu semua. Amin ya Rabbal. Kalau berhasil begini, wajadahu kamilan nasya'ah, dia akan mendapati dirinya berkembang sempurna. Ya. Hasanal hay'ah fid daril akhirah, dan kondisinya sangat ideal di negeri akhirat. Yusarru bihi hina yahzan bihi man ja'alahu fid dunya imaman fattaba'ahu. Hal-hal yang orang sedih dia senang, biasa aja. Ya. Coba ente mau ke Yaman nih pengen dapat LC. Mau ke Al-Azhar pengen dapat LC Bu ya. Ya. Di sini dapat LC Bu ya. Ya. Mau ke luar negeri pengen dapat gelar PhD gitu. Ya ntar juga kejar-kejar di Ciputat ya kan, kena macet lagi. Ya. Kayaknya gengsi gitu ya. Jadi kalau antum sudah mentalak dunia, orang sedih karena kehilangan itu dia nggak sedih. Stres karena dikata-katain urusan dunia, dia biasa aja. Ya. Abis ini masih suka stres nggak nih? Kalau lupa ngaji ini lagi. Ya, insya Allah ya, insya Allah urusan apa aja biasa aja, itu angan-angan dunia kita. Maka jangan terlalu perfeksionis dalam hidup. Perfeksionis itu bagian dari angan-angan fit dunia. Coba yang kenal sama Aneh dari dulu, Aneh orang perfeksionis nggak? Benar nggak ya? Dulu yang pernah jadi mahasiswa, yang makalahnya terbang berapa kali gitu. Karena guru kita ada separuh perfeksionis, ya. Kalau kita salah nulis sedikit dirobek sama dia, apalah ini gitu. Ya, masih mending tuh agak berkurang ya. Ada yang hilang tuh, nggak mau nemuin kita sama sekali. Baik, satu lagi atau dua lagi. Qala idza ayanta amran fakatamtahu fa anta aminun wa in kana hasanan wa in zananta amran fa ashhartahu fa anta khaunun. Jika engkau ayanta amran, menjelaskan suatu atau menzahirkan suatu perkara, suatu urusan, fakatamtahu, lalu sebaliknya malah engkau menyembunyikan, fa anta amin, maka engkau adalah pemegang amanah wa in kana hasanan, ya. Wa in zananta amran fa ashartahu fa anta khaun. Jika engkau berasumsi terhadap sesuatu, fa ashartahu, masih asumsi, udah langsung buat status, udah langsung bikin video baru di YouTube, kan sekarang begitu ya. Fa anta khaun, kamu pengkhianat walaupun public figure. Kita sudah lihat orang yang dia sebut sekarang, dan semoga kita nggak masuk ya. Ya, insya Allah. Tapi kita tuduh diri kita khianat ya. Wa in adat ala man dzakartahu minhu manfaatun, ya, jika kembali manfaat kepada orang yang engkau sebut itu darinya, fa alayka bihifzil asrar, maka hendaklah engkau menjaga rahasia. Fa innahu min syamil umana al-ahrar, karena itu adalah sifat daripada orang yang memegang amanah, ya, yang merdeka. Wa tasattar minal amah mastata'ta hatta la ta'rif bimaqamik. Tutuplah makommu sehingga orang enggak tahu dirimu siapa. Tutuplah dirimu sehingga orang tidak tahu makommu apa. Jadi kalau ada orang cerita makom, ya tahan-tahan aja lah. Ya paling boleh yang dibuka, yang kita buka kayak syahadat, haikal ma'arif, itu boleh dibuka ya. Lepas dari itu apa yang kita rasakan waktu membaca nggak usah dicerita. Pengalaman batin saat kita berzikir, riyadhah suluk nggak usah diceritain. Biarlah orang cerita makomat-makomat dia, ya. Tapi ada saatnya kalau guru menceritakan satu makomat, itu berarti dia lagi ada bab yang sedang diajarkan,
untuk memberikan penjelasan itu lain cerita. Gimana mau jelasin maqamat kalau belum melewatinya? Kan mustahil. Ya. Maka itu adab ya. Kalau ada bab nggak konek-konek, tinggal aja. Gak usah dipaksa. Kata tasawuf ini kan bukan bab kritis, bukan bab terjemahan kata, dia bab zauk. Nggak nyampe zauknya udah, saya nggak tahu, lanjut aja gitu. Dan nggak masalah, kitab tasawuf boleh begitu. Ini yang dirasakan oleh beberapa penulis barat. Apa kata mereka? Kok kitab Futuhat itu nggak sistematis ya? Emang nggak sistematis. Dia zauk. Apa yang terasa oleh Ibn Arabi itu yang ditulis. Kadang-kadang yang dirasakan paragraf A itu udah beda di paragraf B. Ya, nggak ada masalah. Wa azhir lahum minka ala qadri i'tiqadihim fika. Maka zahirkan kepada orang yang ada bersamamu sebatas keyakinan mereka terhadapmu, jangan di atasnya. Al-Imam Abu Hanifah, cuma Abu Hanifah antum gak ikut, gak kuat kali ya. Abu Hanifah itu dia hanya menghidupkan separuh malam. Pas lagi jalan, ternyata di pojok itu ada orang lagi duduk-duduk di warung kira-kira. Kalau Abu Hanifah mah dia setiap malam gak tidur. Disikiran terus, kedengeran sama Abu Hanifah. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, bantu aku supaya lebih baik daripada yang mereka bayangkan. Maka sejak hari itu dia tidak pernah lagi tidur malam hari kecuali dia bertahajud. Abu Hanifah. Dan dia menganggap orang itu berkalam pasti izin Allah, pasti itu teguran dari Allah. Kalau dalam Thariqah Khidriyah itu disebut, itu namanya wasaya khadiriyah, wasiat-wasiat Khidir. Kadang lewat orang, kadang lewat musuh, kadang lewat teman, kadang lewat preman, begitu. Macam-macam. Itu yang disebut dalam Khatmul Auliya al-muhadatsah al-khadiriyah. Dialog Khidir. Fa in araita 'ala al-halati al-muhawarah li ma'rifatihim bika wa ma zada 'ala dhalik fa munakkarun indahum wa malun 'aidun 'alaihim, ya. Jika kamu menampilkan sesuatu maqamat yang mereka tidak fahami, ya jangan salahkan kalau ada yang inkar, gitu maksudnya. Kita jelasin yang ada aja masa inkar, apalagi yang di atas itu. Fa innal muslima qalilun aziz. Karena orang yang mentaslim itu enggak banyak, musallim harusnya. Atau muslim, aslama yuslim, bolehlah. Orang yang akan menerima itu sedikit sekali, aziz, jarang. Yang menerima maqamatmu itu jarang, ya. Lalu dibacakan surat An-Nisa, fala rabbika la yu'minun, ya. Ya, barangkali itu teman-teman semua. Oh, ini kita loncat dikit mau nggak? Biar cepat usulnya. Mau cepat usul? Loncat dikit lah, halaman 40. Sabab futuh, sebab dibukakannya pintu ma'rifat bagi murid. Mau? Emang antum doang yang mau, kita juga mau. Kullu murid yu'ashirul adad fahuwa fi idbar. Ini kaidah. Seorang murid jika dia bergaul dengan lawan dari kebaikan-kebaikan, lawan dari Nur Muhammad SAW, lawan dari sifat-sifat anbiya, mursalin, arifin, fahuwa fi idbar. Maka dia akan di belakang, dia nggak masuk. Tertolak maksudnya. Fa in asharul amsal fahuwa fi ghaflah. Jika kamu hanya berkawan dengan orang yang satu makom, bertemannya sama ya satu tabiat, fahuwa fi ghaflah, nanti kamu asik dengan kebiasaan sesamamu, disebut ghaflah, kamu akan lalai. Coba sesama suka main PS, ente main PS. Sesama suka buka WA,
Baru duduk bukannya ngobrol maka WA. Sesama penikmat YouTube, baru duduk sudah nonton pasang telinga. Udah nggak denger lagi siapa-siapa. Fi ghaflah, kamu akan ya. Fa in asyara nafsahu fa huwa fi hairah. Jika dia hanya berinteraksi dengan dirinya sendiri, maka dia akan mengalami kebingungan yang tidak ada ujungnya. Wa in asyara rabbahu fa huwa fil hijab. Siapa yang beramuasyarah langsung kepada Tuhannya, maka dia akan terkena hijab, terbakar hijab. Itu yang orang gila hakikat dia. Yang muasyarah langsung ke Tuhan. Ya, langsung dia kemudian, ini mah Tuhan ya Allah nih. Ya, jangan juga langsung. Wa in asyara syaikhahu futihat lahul abwab. Tapi jika dia berinteraksi, bersohbat, berkhidmat, berguru kepada syekh mursyidnya, futihat lahul abwab, Allah akan bukakan pintu hadrah ilahiyah. Gimana? Wa yussirat lahul asbab, maka asbab untuk sampai usul kepada Allah, Allah mudahkan. Kalau belum berguru, zikir 1000 berat gak? Setelah berguru, Buya Aldomi bilang zikir 1000, langsung dikerjain malam ini. Betul nggak? Dan sekarang semua talqin ke beliau bertiga ya. Jadi jangan minta ke saya lagi. Semua talqin sekarang diribat ke Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal ya. Kecuali saya lagi mampir gitu ya, menemani beliau mentalqin. Ya, harus bagi-bagi tugas. Karena tugas kita banyak sekali. Ada bab talqin, ada bab ta'lim, ada bab ta'rif, ada khidmat, ada macam-macam. Ya. Dan ya kita lama megang itu semua. Saya sendiri aja megang itu semua tuh. Mulai dari bab dakwahnya, ta'limnya, talqinnya, khidmat, semua kita sendiri. Masya Allah ya. Ya. Kayak gitu juga masih disebut sesat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Wa tajalla lahu ismuhul wahhab. Kalau orang mau berguru, dia tundukkan egonya, dia berguru, maka Allah bertajalli kepadanya dengan namanya Wahhab. Apa arti Wahhab? Yang maha menganugerahi, pemberiannya tanpa pamrih, tanpa batas, suka-suka Allah ngasih. Ya. Wa qala hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ya. Inilah anugerah kami, anugerah untuk kami. Maka famnun, limpahkanlah ya, atau tahanlah tanpa hisab. Jadi gimana? Tetap berkawan dengan kawan, tapi kawan yang sudah seirama ya. Jangan juga kemudian memandang diri ya, stres. Jangan terlalu membawakan diri kalau berkawan. Ya, itu ego. Ya. Pengen dihargai ya? Gak usah pengen dihargai. Makan hati. Saya makan hati kalau saya pengen dihargai beliau-beliau ini. Dulu ya, sebelum ngerti itu. Ya, apalagi beliau nih kaget nih tuh kalau pulang kampung ke Padang. Gaya orang Jawa, Banten, Betawi sama orang Padang beda nggak Bu ya? Beda. Kalau orang Padang salaman tuh lagi berdiri, Buya. Buya sini ya. Foto dulu kita. Kita dipegang-pegang 5 kali, dibolak-balik gitu. Bagi dia itu bab cinta. Ya mau gimana lagi? Ya, mau kita marah, ya orangnya lagi cintanya begitu kata dia. Oke, barangkali itu semoga Allah Ta'ala mengajarkan kita adab ya. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim.
salli ala Sayyidina Muhammad khaira man addabtahu wa bi'adabika alaihi fa'addibna bilutfika ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dengan kelembutan adab yang Kau berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka didiklah kami ya Allah dengan kelembutan adab-Mu ya Allah, dan izinkan batin kami, kolbu kami, jiwa kami, ruh kami sanggup untuk menerimanya ya Allah.